Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kita akan mengikuti verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh tim penilai dari Kabupaten Mojokerto yang akan menilai Desa Berseri, Desa Kertosari, Dusun Sambigeneng. Kita akan tahu kekurangan dan kelebihannya dari dusun ini. Ikuti terus ya. Di mana Desa Sambigeneng ini termasuk adalah sentralnya petani milenial, yaitu dalam Kertasari Mini Botani, surganya berjuta tanaman. Disinilah sentralnya dari Desa Kertasari, tepatnya di Dusun Sambigeneng. Kalau ini memang baru ikut lomba itu baru bikin, tapi lainnya sudah berjalan. Ingin itu enak itu zaman. Dan awet loh, Pak ya. Beda itu apa? Antara lain juga ada bibit, jeruk, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan jalan ini ada pengolahan gudang sampah. Bang Bioguri bulan ini di mana, Bu? Pasar Desa ada, Bun. Kita oke, maksudnya kan ada tempat durian. Ini untuk pembuangan rumah tangganya. Ini olahan sampah. Memanfaatkan sampah untuk sedekah. Ini apa nih? Ini sirip bunga telang jahe. Bunga telang lemon. Ya. Terus yang ini? Loh, abon kelinci. Ya, bulbus bunga telang. Oh. Telang juga bisa dibuat makanan anak-anak. Ini buat camilan, ini buat manisan juga bisa. Iya. Ini ponci, abon kelinci, ternak sendiri dari Dusun Sambigeneng. Bisa pesen. Terus ini Ini tas. pengolahan dari sampah. Biar berkah, dijadikan tas untuk kemana-mana. Terus ini Ini asbak dari dari limbah serbuk. kayu, ya serbuk kayu. Ini sama Ini ya. juga sama dari limbah kayu. Oke, bagus-bagus. Makasih. Semua ya, Bu? Ada. Ada. Banyak nih, itu sampai pinter nih. Ini 60. Oh, 60. 60 tanaman. Iya. Terus aku mau Tanaman pala, oh, berarti
pala itu toga, pala toga. Iya, toh. Tinggal dibantu izinnya dulu. Keterampilan juga. Ini produksi sini, produksi mainan anak-anak produksi dalam negeri. Kecil kreator. Iya. Mobil goket aki anak. Becak lawu. Jalankan ya. Skuter kayu anak. Dan ini perangkap nyamuk. Kalau menurut ini juknisnya dari DLH ya Bu. Iya. Bu. Memang repeat kecil-kecil gitu loh Bu. Ya jadi apa harapannya kan memang harapannya semua ideal ya Bu, meskipun semua berproses. Yang minimal satu rumah satu biopori itu kan banyak membantu nanti di musim hujan. Kalau sekarang satu ya mungkin nanti di tempat yang lain bisa diberikan lagi. Karena penilaiannya itu komplit. Terus Indikatornya. iya, indikatornya banyak sekali. Jadi kalau yang satu mungkin lebih menonjol di bank sampah, tapi di lainnya ada yang kurang. Yang satunya di apa KRPL-nya yang lebih menonjol, bank sampahnya kurang. Jadi memang ya banyak pertimbangan. Nah kita turun ini kan melihat di mana kadernya, masyarakatnya berpartisipasi aktif tidak dengan kegiatan-kegiatan yang desa punya kan gitu. Kalau anak masyarakatnya iya antusias mau minimal mau apa ya ya itu kan enak depannya. Iya. Tapi di sini alhamdulillah luar biasa. Makanya tadi kan ceritanya kalau masyarakat ini ada ini langsung langsung usah. Ini kok bentuk. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kertosari. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Ibu Wakil Bupati, Ibu Camat, Ibu dari rombongan tim penilai, Bu DLH dari DLH, dari Puskesmas dan dari kecamatan, semua yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangka lomba Desa Berseri se-Kabupaten Mojokerto, dan saya ucapkan selamat datang para tim juri dan semua rombongan, termasuk alhamdulillah terima kasih Ibu Wagub sempat hadir mengunjungi desa kita. Nah, begini keadaan desa kita. Harapan kita dengan adanya lomba ini kedepannya tidak hanya berhenti dalam lomba ini saja. Kita berharap masyarakat khususnya di Desa Kertosari ini tetap ada kelanjutan, artinya peduli dengan lingkungan yang seperti sudah digambarkan seperti ini. Walaupun banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, tapi kemarin waktu kita diutus jadi perwakilan tingkat kecamatan, kita sudah siap walaupun banyak sekali kekurangannya, dan harapan kita juga tidak muluk-muluk harus dapat juara, enggak. Jadi kita sudah ikut berpartisipasi seperti ini, masyarakat mendukung dan ada tindak lanjutnya, alhamdulillah. Kok tahu-tahu kok masuk 6 besar. Ini juga suatu kebanggaan juga bagi kita. Masyarakat saya mendukung, masyarakat saya senang, itu sudah luar biasa, itu sudah juara itu bagi kita. Terima kasih Bu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhiri dengan Shirathul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kades kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu evaluasi dari tim verifikasi lapangan lomba Desa Berseri tingkat Kabupaten Mojokerto. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Mohon jangan hanya berfokus pada lomba. Jadi semua pada dasarnya semua lomba yang kita adakan itu hanyalah sebuah motivasi dari kabupaten, sehingga apa yang menjadi harapan daripada visi misi daripada kabupaten bisa mudah dan bisa berjalan lebih lancar, dalam artian untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Benar, harapannya kedepannya tidak hanya berhenti pada lomba, dalam artian tidak hanya lomba ini saja, apapun itu kekurangannya, apapun itu program-program panjenengan sebagai kepala desa, monggo dimaksimalkan semaksimal mungkin. Apa potensi dari desa ini dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi tidak hanya satu bidang, namun di segala bidang monggo Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Ketua Tim FKK dimaksimalkan semaksimal mungkin. Insya Allah semua juga ada hasilnya dan juga akan diapresiasi. Namun untuk lebih pentingnya lagi adalah apresiasi masyarakat kita terhadap lingkungan kita, apakah mereka benar-benar berpartisipasi, apakah mereka benar-benar peduli dengan lingkungan yang ada, atau mereka akan acuh. Nah, itu tergantung kepala desa yang memimpin. Jadi harapan saya juga ke depannya akan lebih maju, bukan dari tingkat lingkungan hidupnya saja, namun ekonomi dan sebagainya akan terus maju. Tetap semangat untuk desa Kertosari. Oke, salam kula, tetap semangat, terus maju untuk desa Kertosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Kami saya dengan Bu Ben biasanya kami mencari Bu apa yang dalam menilai sesuai dengan kacamata kami di Pokja 4. Jadi disampaikan bahwa Pak Kades Nyon Sewu untuk SK minta tolong untuk dilengkapi untuk kader lingkungan secara administrasi. Nanti mohon untuk para yang memegang misalnya bank sampah, kader lingkungan untuk segera dilengkapi. Karena untuk administrasi, karena mau tidak mau itu memang koreksi kami selalu sebagai tim Pokja 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan Pak Kades. Kami sudah pernah diwariwi ke sini sebelum penilaian, sehingga untuk memang memastikan layak Kabupaten Kertosari untuk jadi salah satu kandidat juara. Satu yang kita 3 bulan yang lalu mereka bersih-bersih, mereka nanam dan sebagainya. Jadi ini pancingan di satu RW, harapannya ke depan bisa RW sebelahnya dan terus berkembang begitu Pak. Jadi kontinu terhadap gerakan kerja bakti desa niku kita harapkan bisa menjadikan lanjutkan pasca ini, pasca lomba ini. Karena memang nanti harapannya kalau udah jadi kandidat dimenangkan terus bisa naik level ke tingkat provinsi dan seterusnya. Pertama adalah tadi kebersihan yang harus dengan jaga secara kontinu. Terus yang kedua penanaman baru Pak. Penanaman baru itu penghijauan di sepanjang jalan. Yang dimaksud di lomba ini adalah penghijauan pohon. Jadi pohon peneduh. Jadi apakah buah-buahan, apakah benar-benar pohon peneduh yang alami, monggo. Jadi kalau seperti ini kita lihat bagus, cuma kemungkinan 3-4 bulan akan bergeser itu sangat besar. Teknik bioporinya Pak, itu ada salah teknis, ngapunten. Jadi hampir semuanya beberapa lokasi memang salah teknis. Jadi jenengan nanti bisa belajar ke DLH. Kurang dalam Pak, dalam arti yang dimaksud biopori itu kan tempat untuk meresapkan air. Jadi di mana air mengendang yaitu tempatnya biopori, bukan di atas Pak. Ini catatan jenengan. Jadi tempat air di mana titik-titik genangan air. Nah, itu harus ada biopori. Biopori itu meresapkan air. Walaupun manfaat lainnya bisa digunakan untuk pengomposan.
Yang selanjutnya adalah sanitasi, Pak. Nah, itu kalau diteruskan gitu ya. Terima kasih Pak Kades. Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sampah, Pak. Ya, di situ kan sudah kita tuliskan di teknis itu. Masing-masing itu ada 2 tempat sampah. Jadi yang satu organik, yang satu tempat sampah terpilah, ya. Artinya tidak harus bagus, Pak. Keranjang boleh, bekas tempat cat, timba boleh, terserah. Yang penting dia sudah terpilah, ya. Kemudian secara keseluruhan tanaman banyak bagus ya Pak. Kita lihat itu rasanya hijau, senang gitu. Masyarakat juga kan senang kalau tiap hari lihat yang hijau-hijau gitu ya. Ya hanya tadi memang kekurang pohonnya, ya. Tanaman kayu ya, tanaman pohon. Kemudian ada program KRPL di sini ya, sehingga bisa membagikan bibit ke masyarakat. Cuman pertanyaannya gini, kalau setelah program ini selesai, apakah masih tetap bisa seperti ini gitu? Ya, jadi berkelanjutannya, ya Pak, harapan kami berkelanjutannya. Jangan hanya pas ada bantuan dari Dispari, kemudian ada, setelah itu tidak ada. Kan sering kita lihat di desa itu, ini bekasnya KRPL dulu gitu. Tinggal bekas-bekasnya. Bener Pak, bener. Cakak-cakaknya itu masih ada, tanamannya sudah nggak ada sama sekali gitu. Ini 2 tahun Bu, tadi belum saya jelaskan. Kita adakan lomba antar dusun seperti ini KRPL. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Jadi nggak danaan ini Bu, ini sudah ada. Sudah aslinya dari dulu ya, alhamdulillah. Sudah menaik gitu. Oke. Kemudian masih ada bekas bakaran sampah ya Pak. Iya Bu, betul. Di itu, iya. Jadi kalau ada pengolahan sampah kering, terus kemudian ada pengolahan sampah basah. Ini yang biasanya susah untuk kita lakukan ya. Kalau sampah kering sih ada bank sampah gitu. Nah, komposnya nggak ada di sini Bu. Ya, belum ada. Padahal jenengan punya potensi ada kotoran sapi, ya. Itu sangat mudah nanti kalau dicampur dengan daun-daunan itu. Ya. Sangat cepat jadinya gitu ya. Dari sisi jalan yang sebelah sini ini kan nggak ada drainasenya ya. Nah itu berarti potensi untuk banjir. Bisa banyak biopori di situ Mbak. Di yang saya lihat tadi ada yang jadi biopori itu misalnya jangan nggak punya paralon, kaleng bekasnya cat itu aja bisa Pak. Yang lebar gini, bawahnya dilobangi, samping-samping dilobangi, atasnya dibuka, ditanam di situ, tapi lubangnya lebih dalam lagi daripada dalamnya kaleng itu, sehingga akan bisa menampung banyak sampah daun. Yang terakhir Pak, peraturan desa tentang lingkungan, mungkin ini ya, yang mengatur tentang bagaimana masyarakat menjaga lingkungannya gitu nih. Itu termasuk ada sungai Pak di sini. Nah itu juga perlu diatur ya, jangan sampai sampah dilempar ke sungai. Ya nanti yang punya sungai marah, aliansi air ini marah. Ya, peraturan desa ya, perdesnya tentang itu monggo. Nanti dikenakan denda boleh kalau perdes itu. Ya, saya kira itu dari kami dari daerah. Adanya masukan dari tim juri ini karena memang soal teknis Pak. Jadi teknis harus seperti ini, harus seperti ini. Cuman yang saya lihat ini ruhnya, semangatnya gitu dari guyurnya warga dan adanya intensitas dari pemerintah desa. Nah itu yang penting. Nah, ketika sampah sudah terpilah dari sumbernya, yang anorganik masuk ke bank sampah, yang organik menjadi kompos. Nah kan nanti siklusnya itu sudah terbangun, maka akan bisa dijadikan desa wisata untuk edukasi lingkungan hidup. Dengan berakhirnya evaluasi tim verifikasi, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.